Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangzur ilayya sayyidi bin nadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munawwarah yang senantiasa kita taati dan kita derei. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kami muliakan. Para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami muliakan. Para bapak ibu pengurus Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munawwarah yang kami hormati. Panitia pelaksana Mujahadah Kubro yang kami hormati. Para khadimul Wahidiyah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati. Wabil khusus beliau Bapak Dr. Randes Haji Rianto, Bupati terpilih Kabupaten Blitar yang kami muliakan. Para bapak ibu tamu undangan, alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidah, wabil khusus khadimul Wahidiyah yang berbahagia. Dalam rangka memanjatkan rasa puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barakah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum pada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan acara Mujahadah Kubro gelombang pertama yang diperuntukkan untuk Khadimul Wahidiyah pada malam hari ini benar-benar dibarengi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barokah nadrah, jangkungan luar biasa yang istimewa beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini Mujahadah Kubra gelombang pertama diperuntukkan para khadimul wahidiyah, pelayan-pelayan perjuangan wahidiyah, sebuah perjuangan yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan wahidiyah memperjuangkan keimanan dan kesadaran umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjuangan yang murni tanpa pamrih, semata-mata mengajak seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, tanpa memandang suatu ras ataupun golongan apapun, untuk diajak tusilu ilallah, diajak mendekat, beriman, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan kesadaran wajib dimiliki oleh setiap umat manusia, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab Az-Zubat. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Kewajiban umat manusia pertama kali hidup di dunia adalah iman kepada Allah. Bukan hanya iman bil ilmi ataupun bil aqli, tapi bistiqani, dengan iman yang sebenar-benarnya. Dan didawahkan al imanu laisa bitamani wat tahali walakin ma waqara bil qalbi. Iman bukanlah hanya sekedar di manisnya bibir ataupun di angan-angan saja, tapi iman adalah sesuatu yang terhunjam di dalam hati kita, merasakan adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Bukan hanya bil aqli, bukan hanya bil ilmi, tapi benar-benar bimusyahadatil qalbi. Hadirin yang kami muliakan, dan inilah yang diperjuangkan oleh Wahidiyah. Inilah yang diperjuangkan oleh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, mengajak umat manusia, menghantarkan kita semua untuk menuju tusilu ilallah, menuju iman sadar kepada Allah dengan bistiqani, dengan yang sesungguh-sungguhnya iman. Dengan salawat wahidiyah yang beliau taklif sebagai sarana, sebagai media pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau taklif sejak tahun di 60-an, di 63 hingga detik ini. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Jutaan umat manusia di seluruh pelosok penjuru tanah air, bahkan sudah merambah di luar negeri, telah banyak mengamalkan faedah-faedah daripada sholawatul waqidiyah. Dibarengi lagi oleh Mbah Yai, kita dituntun, kita dibimbing dengan bimbingan lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghas bil ghas, untuk memurnikan iman kita, untuk menggapai iman bistiqani, iman yang tidak terkontaminasi, iman yang tidak tercampuri dengan nafsu-nafsu kita. Begitu sempurnanya beliau Mbah Yai menuntun dan membimbing kita, Bapak Ibu. Wahidiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai fadl Allah yang sangat luar biasa. Hadirin hadirat, melalui sang Priyantun Agung, beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an, Wahidiyah telah diberikan kepada kita semua dan jutaan umat manusia yang saya yakin telah merasakan faedah-faedahnya.
Maka mari Bapak Ibu, malam hari ini kita juga memperingati haul beliau Mbah Yai Majid Muallif Shalawatul Waqidiyah. Adakah terbersit di dalam hati kita jasa besar beliau dalam kehidupan kita, jasa besar beliau dalam menghantarkan kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Hadirin hadirat, jika kita masih belum bisa bersyukur kepada Waqidiyah, bersyukur kepada Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, bersyukur kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid, maka kita juga belum bisa tergolong bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup kita sepanjang umur kita untuk membalas jasa beliau Mbah Yai ini tidak akan pernah cukup Bapak Ibu, maka sungguh mari Wahidiyah yang telah diberikan kepada kita, bimbingan Mbah Yai yang telah dibimbingkan kepada kita, kita terapkan, kita amalkan, kita perjuangkan semaksimal mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Saat ini Bapak Ibu, kita khadimul Waqidiyah, pelayan-pelayan perjuangan Waqidiyah. Tuba lil muslihin bainan nas, humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Bejo kemayangan, beruntung sekali bagi orang-orang yang mau memperjuangkan kesadaran dan keimanan kepada Allah di tengah-tengah umat masyarakat. Maka kelak di yaumul akhirah akan dibarengkan, akan digolongkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh para khadimul Wahidiyah, para Bapak Ibu personel perjuangan Wahidiyah di seluruh tanah air, kita yang compang-camping dakwah beliau, kita yang serba keterbatasan kemampuan kita, diberi amanah, diberi kepercayaan di pundak kita menjadi kepanjangan tangan perjuangan Wahidiyah di tengah-tengah masyarakat. Sungguh Bapak Ibu, ini adalah fadlnya Allah. Syekh Kawalasan Mbah Yai, Syekh Kawalasan Kanjeng Rama Yai Latif dan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Walau dalam kondisi serba terbatas, compang-camping jiwa raga kita masih dipercaya menjadi khadimul Waqidiyah. Maka satu pondasi kita untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat, yaitu ketasliman kita, kecintaan kita, ketaatan kita, kepasrahan kita dan makmum kita kepada beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Kita hanya corong-corong beliau Bapak Ibu. Jika kita berjuang dengan cinta, dengan ketasliman dan pasrah pongkoan, maka sungguh perjuangan ini akan mencapai pada tujuannya, yaitu membawa umat sadar kepada Allah. Namun jika perjuangan kita sebagai khadimul Wahidiyah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pengamal Wahidiyah tercampuri dengan kepentingan kita, dengan nafsu-nafsu kita, maka semuanya akan terjerumus, terutama diri pribadi kita sebagai khadimul Wahidiyah Bapak Ibu. Bukan membawa umat sadar kepada Allah, tapi justru kita menjadi hijab, pancaran nur ilahiyahnya Allah di hati seluruh umat manusia. Hadirin hadirat, maka pondasi ketasliman, kecintaan dan loyalitas kita kepada perjuangan, kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, inilah yang pertama dan utama yang harus kita tanamkan di saat kita berjuang di tengah-tengah masyarakat. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, Tahadus bin Nikmah di bagian ujung timur Indonesia di Papua, kebetulan beberapa waktu yang lalu
kami ditugasi oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai untuk mengadakan penyiaran dan pembinaan di ujung timur Indonesia, di Papua, Bapak Ibu. Mereka mengamalkan Wahidiyah, ada yang sejak zaman Mbah Yai, Bapak Ibu. Sudah 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, Bapak Ibu. Masih banyak mereka yang belum bisa mengetahui hadir di Kedonglo ini, Bapak Ibu. Belum pernah sungkem Mbah Yai Kanjeng Rama Yai Latif ataupun Kanjeng Rama Yai Fikri, karena keterbatasan ekonomi dan keadaan, Bapak Ibu. Namun dengan kecintaan dan ketasliman serta keyakinan yang kuat, saudara-saudara kita yang jauh di ujung timur Papua merasakan satu pancaran nur nadrah yang sangat luar biasa. Harus ratusan kilo untuk menempuh mujahadah syariah, harus ratusan kilo untuk mengadakan penyiaran dan pembinaan. Tapi mereka tidak pernah surut berjuang dengan semua keterbatasan mereka, saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Karena modalnya cinta, taslim dan yakin kepada sang guru, hadirin hadirat. Kami menangis bertemu saudara di sana. Ada yang mengatakan kami rindu ingin ke Kedonglo tapi belum mampu. Kami rindu ingin sungkem Kanjeng Rama Kiai tapi belum mampu. Doakan kami, mohonkan kami ke pangkuan sang guru. Mereka menangis, Bapak Ibu. Sementara kita yang diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah bisa hadir di Kedonglo, dekat dengan Kedonglo, kita hanya lewa-lewa, tidak bersungguh-sungguh, Bapak Ibu. Mereka yang di sana tidak pernah surut semangatnya, tetap berjuang dan bermujahadah. Ketika disebut asma Kanjeng Rama Kiai, ketika disebut asma Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai Latif, mereka menjadi kekuatan mereka untuk berjuang dan menangis kepada Allah, hadirin hadirat. Itulah cinta kepada beliau, itulah keyakinan dan ketasliman yang sesungguhnya. Walaupun mereka hanya orang-orang yang biasa, bukan khadimul waqitiyah, tapi memiliki cinta yang sangat luar biasa. Maka laisa fi jannatin naim ala min naimi ahli mahabbah wal ma'rifah. Tiada kenikmatan yang paling tinggi di surganya Allah kecuali kenikmatannya orang-orang yang ahli cinta dan ma'rifat kepada Allah. Namun sebaliknya, tidak ada siksa belenggu yang paling pedih kecuali siksa bagi orang-orang yang mengaku cinta, mengaku derek, mengaku taslim, mengaku ma'rifat, walam yatahaqqaq bihi syai'un, hadirin hadirat. Tapi hanya palsu cinta kita, Bapak Ibu. Wahai para khatimul wahidiyah, perjuangan ini, perjuangan Wahidiyah ini milik Gausu Hadaz Zaman, Bapak Ibu. Wahidiyah ini milik Mbah Yai, Bapak Ibu. Bukan milik kita, bukan kita yang berjuang, Bapak Ibu. Beliau Mbah Yai yang berjuang, beliau Kanjeng Rama Yai Latif yang berjuang, beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri yang berjuang, hadirin hadirat. Kita hanya gambar-gambar saja, kita hanya corong-corong beliau saja, hadirin hadirat. Ini yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu. Jika kita mengakui ini adalah perjuangan kita, ini adalah hasil dari penyiaran kita, sungguh ini adalah sul adab yang sangat besar, hadirin. Kita akan celaka dan terjerumus, hadirin hadirat yang kami muliakan. Bapak Ibu yang kami hormati, para khadimul wahidiyah, kita jangan pernah putus asa. Dimanapun penjenengan dari Sabang sampai Merauke memperjuangkan Wahidiyah dengan sungguh-sungguh, maka sang guru akan selalu menolong kita. Pertolongan Al-Ghaus tak terbatas oleh ruang dan waktu bagi murid-muridnya, bagi pejuang-pejuangnya yang bersungguh-sungguh derek beliau, hadirin hadirat.
dalam kesulitan apapun, dalam ujian dan cobaan kita dalam berjuang di daerah masing-masing, monggo kita sambat Kanjeng Rama Kiai Bapak Ibu, kita panggil Kanjeng Rama Kiai Bapak Ibu, karena ini adalah perjuangan beliau hadirin hadirat. Maka sungguh beliau yang akan menuntun kita, membimbing kita dalam perjuangan ini hadirin hadirat. Sebagaimana ketika kami mengadakan pembinaan di Papua, di distrik Kurik, kami transit di rumah seorang nenek yang tua yang hanya bisa nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Belum mengenal Mbah Yai ataupun Kanjeng Rama Yai, atau bahkan belum pernah mengenal Kanjeng Rama Kiai Fikri, juga belum pernah mengenal apa itu Wahidiyah atau Bumi Kedung loh. Satu hari sebelum kedatangan kami, si Mbah ini malam hari sambat-sambat, Mbah Yai Kedung loh, Mbah Yai Kedung loh. Simbah yang sangat polos dan lugu ini dengan keyakinannya sambat memanggil-manggil, Mbah Yai Kedung lo, Mbah Yai Kedung lo. Besok akan ada tamu mau mengajak mujahadah, tapi saya tidak punya apa-apa, Mbah Yai Kedung lo. Kemudian saat itu terasa punggungnya ditepuk 3 kali. Setelah merasakan tepukan 3 kali, Simbah ini merinding, bergetar, menangis, tidak dapat ditahan tangisannya hadirin hadirat. Keesokan harinya bertanya kepada kami, siapakah yang menepuk punggung kami Bu? Yang jenengan panggil-panggil itu Mbah, yang jenengan sambat-sambat itu rawuh memenuhi panggilan panjenengan hadirin. Kita yakin Bapak Ibu yang hadir menepuk punggung Simbah ini, mungkin beliau Mbah Yai, Kanjeng Rama Yai Latif, Kanjeng Rama Yai Fikri, atau bahkan mungkin beliau bertiga hadir di rumah Simbah ini hadirin hadirat. Maka sekali lagi yang berjuang adalah beliau hadirin hadirat. Rajulun kabirun yamla'ul kauna idza du'iya fi ayyi hujarin fajaba. Lelaki besar Ghausu hadaz zaman, jiwanya memenuhi jagat raya alam semesta. Jika kita panggil beliau dari arah manapun, beliau akan menjawab panggilan kita hadirin hadirat. Bagaimana dengan kita para Khadimul Wahidiyah? Sudahkah kita sambat-sambat kepada beliau di tengah malam, memikirkan perjuangan ini? Sudahkah kita sambat-sambat beliau tengah malam, memikirkan anak keturunan kita penerus perjuangan Wahidiyah ini? Ataukah kita hanya sibuk dengan kerepotan kesibukan kita masing-masing hadirin? Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Mbah Yai. Kalau dia akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban Kanjeng Rama Yai Latif. Bapak Ibu, wahai Khadimul Wahidiyah, telah kusematkan di pundakmu sebuah pangkat yang besar, Khadimul Wahidiyah, tapi engkau khianati Bapak Ibu. Dakwah beliau tadi waktu jamaah maghrib, kita hanya berjuang eto-etoan hadirin hadirat. Cinta kita palsu, derek kita imitasi. Bahkan sebagaimana kita hanya personel untuk membanggakan diri kita saja hadirin, kita akan menjadi hijab dan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh seluruh pengamal Wahidiyah, menyeret kita dalam jahanam hadirin hadirat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari hadirin kita pasrah kepada uang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Wahidiyah ini perjuangan yang mulia indallah. Apapun bentuk kita, apapun keberadaan kita, walau compang camping, walaupun di pundak kita telah disematkan Khadimul Wahidiyah Kanjeng Rama, tapi jiwa kami rapuh, jiwa kami compang camping Kanjeng Rama
Kiai. Kami buta, kami lumpuh, kami hanya menjadi hijab murid-murid panjenengan Kanjeng Rama. Ampuni kami ya ayyuhal ghaus. Salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin il hadratil aliyah. Mari bersimpuh di pangkuan Mbah Yai dan Kanjeng Rama Ya Latif. Beliau mendawuhkan, Bapak Ibu, barang siapa yang memperjuangkan Wahidiyah dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dawuh beliau bakal tak ijoli. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, masihkah ada keraguan di dalam jiwa kita? Perjuangan ini tidak akan merugikan kita, tapi justru akan menyelamatkan dan mengangkat kita, bahkan akan membawa kita ke surganya Allah. Hadirin ya ayyuhal ghaus. Salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin il hadratil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikrar, ana likulli man asyura markubuhu min ummati wa muhibbi wa ashabi. Aku adalah penolong, pembela bagi murid-muridku, orang-orang yang mencintai aku dan umatku. Jangan pernah berkecil hati, wahai Khatimul Wahidiyah. Sambat pada Kanjeng Rama Yai Fikri, beliau siap membela dan memperjuangkan kita, Bapak Ibu. Jangan takut, Bapak Ibu. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Kuda beliau sudah dipersiapkan, pedang beliau sudah diangkat, panah beliau sudah dipasang untuk menolong kita. Hadirin ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Jangan lupa, mari kita doakan anak keturunan kita agar menjadi pejuang-pejuang Wahidiyah. Bahkan kita doakan para ahli kubur kita yang saat ini merintih, berteriak, memanggil-manggil kita, nenek kakek kita dalam kubur. Hadirin ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Mereka berjalan ke sini dengan tertatih-tatih, dengan merangkak, bahkan ada yang tidak sampai di majelis ini. Mereka hanya berteriak dari kejauhan, anakku, cucuku, doakan aku disiksa di alam kubur. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, doa Kanjeng Rama Kiai, bentuk kami Khadimul Wahidiyah ini sudah bukan manusia lagi. Kanjeng Rama sudah berubah menjadi singa dan serigala. Tangan kami dibelenggu, hati kami dirantai oleh setan iblis. Kanjeng Rama, lepaskan Kanjeng Rama Yai. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Apapun adanya kami, apapun kondisi kami, terima kami sebagai penderek panjenengan Kanjeng Rama Kiai. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi mari kita bergerak bangkit sebagai Khadimul Wahidiyah. Derek di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Jangan keluar dari gerbang beliau, Bapak Ibu. Jangan keluar dari barisan Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai Latif. Jika kita ingin selamat dunia wa ukhron, mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah menjadi penderek beliau ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepangkuan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu. Wabillahi taufik wal hidayah.
wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.